Bapak Ibu and all panelists, we now move on to the presentations for the first speaker. Kita akan mulai dari yang jauh dulu. Saya akan menyapa kembali Bapak Dubes, Pak Tantowi Yahya. Pak, selamat malam, sudah di Wellington, sekarang jam 7, Pak. Ya, sudah ya. setengah delapan. Baik, ini terima kasih Pak, komitmen luar biasa untuk memberikan paparan kepada para pelaku pariwisata di Bali. Kami semua benar-benar ingin banyak belajar dari New Zealand, dan ada satu hal yang saya kagumi mengenai New Zealand Tourism Entrepreneur. Mereka memiliki attitude dan behaviors yang luar biasa with respect to the climate change adaptations as well as mitigation, dan benar-benar mencintai lingkungan, dan pengukuran terhadap sustainable tourismnya sangat-sangat jelas. Bapak Ibu kontributor New Zealand di tourism ini, kalau tidak salah Pak Tantowi, correct me if I'm wrong, ada export industry from tourism ada 20%, kemudian tourism sendiri menyumbangkan 16,2 billion New Zealand dollars atau 5,8% dari GDP New Zealand, dan indirect kontributornya ada sekitar 11,2 billion New Zealand dollars atau another 4% of New Zealand's GDP. Dan main kontributor untuk tourism visitorsnya adalah tetangga dari New Zealand sendiri adalah Australia, ya Pak Levi. Australia yang banyak menyumbangkan turis kepada New Zealand. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mendengarkan paparan kurang lebih 15 menit dari Bapak Dubes, Pak Tantowi Yahya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Ini adalah pertemuan kedua kita dengan Mbak Erika. Selamat sore dan salam hormat pertama-tama kepada Wakil Gubernur Bali Pak Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Selamat sore atau selamat siang waktu Bali. Yang terhormat juga Direktur Poltek Bali Pak Nyoman Abdi, dan seluruh para narasumber yang hadir pada webinar ini. Satu kehormatan bagi saya dapat diundang dalam forum ini untuk dapat sharing dengan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian peserta dari webinar ini mengenai success story atau kisah sukses dari pariwisata Selandia Baru, dan juga apa yang mereka lakukan selama pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang ingin saya share ini dapat menjadi inspirasi dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Saya menggunakan slide di sini, Mbak ya. Jadi sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia adalah Kiwis Tourismpreneurship. Nah, ini adalah sesuatu yang baru dalam konteks kehadiran saya dalam berbagai webinar yang diadakan selama ini. Lanjut. Nah, ada satu pertanyaan besar. There has been a big questions all the time on why tourists or why people from all over the world are really anxious to visit New Zealand from time to time. Jadi selalu ada pertanyaan besar, mengapa orang ingin sekali berkunjung ke Selandia Baru, padahal negeri ini, Pak Wagub, adalah salah satu negeri terjauh di dunia, apalagi dari Indonesia. Jarak terbangnya hampir 12 jam, dulu sempat tidak ada direct flight untuk ke sini, orang harus terbang melalui Australia, kemudian ongkosnya mahal, dapat visanya tidak mudah, dan kemudian by paying that much of money and you have to spend that much of time, what you will visit is only one country. Jadi kalau orang tidak benar-benar suka, maka orang lebih memilih Eropa ataupun Amerika. Eropa dengan Selandia Baru malah lebih dekat Eropa. Tapi dengan segala macam kesulitan ini, turis yang datang ke Selandia Baru itu tetap bertambah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi saja, penduduk Selandia Baru itu 4,8 sampai dengan 5 juta. Turisnya itu sudah hampir sejumlah penduduknya. Ada usaha keras dari pemerintah karena desakan dari rakyatnya untuk membatasi jumlah turis. Jadi jumlah turis yang sudah hampir mendekati jumlah penduduk itu adalah suatu fakta yang sangat mengkhawatirkan mereka, dan ini harus dihindari. Jadi ketakutan mereka terhadap kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan terhadap tata nilai khususnya budaya, lebih mahal harganya dibandingkan
revenue yang dimasukkan oleh industri itu sendiri. Nah, dari hasil pemantauan kami di sini, paling tidak ada 3 alasan mengapa turis itu tetap insist untuk datang ke Selandia Baru. Pertama adalah the harmony of natural beauty, cultural richness, dan safety. Jadi 3 hal ini adalah keistimewaan dari Selandia Baru. Kita semua tahu Selandia Baru ini adalah negara yang sangat indah. Ada yang mengatakan bahwa ada 2 negara yang diciptakan ketika Tuhan senyum, Selandia Baru dan Indonesia, khususnya Bali. Nah, jadi keindahan alam Selandia Baru ini benar-benar mempesona banyak warga dunia yang akhirnya memutuskan untuk datang ke tempat ini. Sulit membandingkan Selandia Baru dengan tempat-tempat lain. Ada kombinasi warna biru langit karena tidak ada polusi. Kemudian ketika musim salju, di bawah langit itu kemudian terhampar gunung-gunung salju. Jadi perbukitan atau gunung-gunung batu yang di atasnya ditutupi oleh salju. Kemudian di bawahnya ada pepohonan dengan warna hijau kehitaman atau warna oranye ketika musim semi. Dan di depannya hamparan danau dengan warna air yang sangat biru. Jadi kombinasi dari berwarna-warna ini menciptakan suatu pemandangan yang sangat indah. Dan ketika pemandangan ini dinikmati dengan menggunakan kendaraan, naik mobil, apalagi camper van seperti yang ada di foto di sini, itu adalah suatu kenikmatan pengalaman yang rasanya sulit untuk didapatkan di tempat lain. Nah, di samping kekayaan atau keindahan alam, Selandia Baru ini juga memelihara betul kekayaan budayanya, yaitu budaya dari suku indigenous, yaitu Maori. Jadi kebudayaan Maori yang merupakan kebudayaan Polinesia ini benar-benar dijaga, kemudian dijadikan atraksi budaya, kurang lebih sama dengan apa yang kita promosikan dan kita jual dari Bali. Jadi keindahan alam dan juga kekayaan budaya. Namun ada satu hal, dan ini menjadi dominasinya Selandia Baru, yaitu rasa aman. Salah satu yang dituju oleh turis ketika menentukan satu negara sebagai tujuan, di samping keindahan alam, budaya, dan lain-lain, itu adalah rasa aman. Nah, rasa aman ini adalah suatu kondisi yang benar-benar dijamin oleh Selandia Baru. Nah, sehingga bagi para pelancong, khususnya yang menyukai wisata adventure, dengan menggunakan kendaraan camper seperti yang ada di foto itu, berjalan kemanapun di Selandia Baru ini adalah satu pengalaman yang sangat indah dan juga aman. Mereka bisa berhenti di mana saja, kemudian bermalam di mana saja, apabila tidak menginginkan fasilitas listrik, kemudian sanitasi, dan lain-lain, dijamin itu aman. Nah, bagi mereka yang menginginkan wisata yang lengkap, artinya tidur di camper, kemudian ada fasilitas listrik, fasilitas toilet, dan lain sebagainya, maka disiapkan tempat-tempat tertentu dengan biaya yang sangat murah. Nah, kombinasi dari ini yang kami sebut harmoni, ini adalah merupakan daya tarik utama masyarakat dunia untuk berkunjung ke Selandia Baru. Shopping bukan satu opsi di sini, karena tidak ada mall besar sebagaimana ditawarkan oleh banyak negara. Yang kedua, selama 10 tahun terakhir ini, Selandia Baru menjadi kiblat perfilman dunia. Kita tahu bahwa banyak film-film box office yang diproduksi dan syuting di sini, seperti misalnya Lord of the Rings, The Hobbit, The Last Samurai, dan King Kong. Nah, lokasi-lokasi syuting itu dipelihara dengan baik dan sekarang ini menjadi tujuan wisata bagi para pelancong. Seperti yang Anda lihat di foto itu adalah bekas lokasi film Hobbit, itu rumah Hobbit. Dan ini setiap tahunnya jutaan turis yang datang ke tempat ini. Padahal itu tadinya cuma ladang aja, ladang pertanian yang kemudian disulap menjadi lokasi syuting dan seolah-olah menjadi perkampungan para Hobbit. Nah, yang ketiga itu adalah adventure tourism, sebagaimana yang saya jelaskan di awal. Australia mungkin bisa menampilkan atraksi yang sama. Beberapa negara Eropa juga bisa menawarkan hal yang sama. Tapi kombinasi keindahan alam, kekayaan budaya, dan rasa aman
Saya rasa itu adalah trademark dari New Zealand sekaligus menjadi salah satu daya tarik utama. Lanjut. Tadi sudah disinggung juga mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Jadi pariwisata ini memang tulang punggung perekonomian. Dia secara bergantian dengan sektor pertanian menjadi pilar perekonomian Selandia Baru. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini, sektor pariwisata itu menempati posisi pertama. Berbicara mengenai spending dari wisatawan, ini ada satu hal yang menarik. Jadi spending wisatawan setiap tahunnya itu sekitar 41 miliar New Zealand dollars. Pembagiannya adalah 17 miliar New Zealand dollars dikontribusi oleh wisatawan mancanegara, sedangkan domestiknya lebih besar, 24. Nah, angka ini membuat bahwa mereka ini sebenarnya bisa hidup dengan mengandalkan wisatawan lokal. Ya. Kemudian sektor pariwisata menyerap 393.000 tenaga kerja atau kurang lebih 14,4% dari angkatan kerja. Sangat besar. Berapa pendapatan pemerintah? Tadi juga sudah disebutkan. Jadi sektor pariwisata ini menyumbang 20,4% dari total nilai ekspor dan menyumbang pajak sebesar 3,8 miliar New Zealand dollars. Persentase terhadap GDP-nya 27,4 miliar New Zealand dollars atau kurang lebih 9,8% dari total GDP. Nah, angka-angka ini Bapak Ibu sekalian membuktikan bahwa sektor pariwisata adalah tulang punggung. Nah, ketika COVID masuk, pandemi merajalela, kemudian ada satu keputusan besar yang diambil oleh pemerintah, lockdown, ya, dan closing the borders, maka industri pertama yang terkena dampaknya adalah pariwisata. Lanjut. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru di era pandemi ini? Pertama, mereka memberikan stimulus. Mereka memberikan subsidi upah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli yang lalu, kemudian diperpanjang periode kedua sampai dengan Desember. Jadi perusahaan-perusahaan apa saja yang terkait pariwisata atau perusahaan-perusahaan yang income-nya terdampak dari pandemi ini bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan subsidi. Untuk pekerja penuh waktu, mereka mendapatkan $550 New Zealand dollar per minggu, sedangkan untuk yang pekerja paruh waktu itu mendapatkan 320. Jadi 550 kalau 1 bulan itu kurang lebih 2.200, itu kurang lebih 80% dari income mereka ketika keadaan normal. Kemudian pemerintah Selandia Baru juga memberikan loan sebesar 900 juta New Zealand dollars untuk Air New Zealand. Kemudian mereka menurunkan suku bunga kredit bank menjadi 0,25% selama 6 bulan, dan tambahan paket stimulus sebesar 400 juta New Zealand dollar untuk sektor pariwisata. Ini adalah kontribusi nyata dari pemerintah dalam rangka mempertahankan industri ini untuk tetap hidup. Nah, meski demikian, layoff atau pemutusan hubungan kerja tak terhindarkan. Ya, pengangguran juga tetap terjadi. Nah, kemudian di sisi lain, di samping memberikan stimulus, mereka mendorong domestic tourism. Mereka melakukan pengalihan biaya travel spending Kiwi yang per tahunnya itu 9 miliar New Zealand dollars, yang biasanya mereka buang di luar negeri. Mereka encourage untuk melakukan wisata di dalam negeri dan menghabiskan jumlah tersebut. Nah, ini memang akhirnya terjadi demikian karena sampai dengan hari ini New Zealand tetap tidak membuka bordernya. Artinya orang Selandia Baru sampai dengan hari ini memang tidak bisa kemana-mana. Sedangkan keinginan untuk berpariwisata itu tinggi, akhirnya they get no choice. Mereka kemudian berkelana, berkeliling negerinya yang indah ini dengan menghabiskan kurang lebih 9 miliar New Zealand dollars sebagaimana yang mereka biasa spend setiap tahun. Kemudian pemerintah terus-menerus melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat lokal untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Mereka melakukan kerjasama dengan maskapai lokal, dalam hal ini Air New Zealand sebagai national carrier, untuk pengadaan tiket murah untuk berbagai destinasi wisata lokal. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian,
Air New Zealand itu membuat satu program yang namanya mystery trip. Jadi orang membayar ongkos sedemikian rupa, tapi orang diberikan tiket dengan destinasi yang masih misteri. Dengan jumlah uang yang sangat sedikit itu, mereka mendapatkan tiket return, kemudian hotel, dan juga car rental. Tapi tujuannya dirahasiakan. Ini adalah suatu kreativitas dalam rangka mendongkrak turisme lokal. Kemudian mereka bekerja sama dengan tour operator lokal untuk mengembangkan paket-paket wisata yang lebih terjangkau untuk wisatawan dalam negeri. The key points is that domestic tourism is your main market dalam keadaan seperti ini. Oleh karena itu, attitude terhadap domestic tourism itu harus dirubah. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi termasuk di Selandia Baru pun perlakuan terhadap turis domestik itu memang berbeda dibandingkan perlakuan terhadap wisatawan internasional. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, di mana border ditutup, turis internasional tidak masuk, ya bread and butter-nya ya turis domestik. Oleh karena itu, industri they have no choice ya daripada berbaik-baiklah kepada turis domestik. Lanjut. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini menjawab keinginan dari panitia dan sesuai pula dengan judul makalah saya mengenai tourism partnership Selandia Baru. Apa yang dilakukan oleh Selandia Baru ketika menghadapi pandemi seperti ini? Menarik Bapak Ibu sekalian, di saat lockdown tidak ada turis yang masuk, kemudian tidak ada aktivitas tourism, New Zealand yang sudah sepi ini bertambah sepi. Tapi mereka menjual kesepian itu dalam bentuk video, dan video ini sempat viral ke seluruh dunia. Jadi bagaimana kesepian itu mereka jual, bukan untuk sekarang, tapi itu menjadi impian dari para turis yang akan datang ke tempat ini nanti setelah COVID selesai. Saya akan mengajak Anda semuanya untuk sekitar 2 menit untuk menyaksikan video ini. Stop. Listen. Papa Tuanuku brother is breathing. Tamaki Makaurau, Auckland, still. Our Maunga, our mountains, standing strong. Our Moana, our ocean now louder than ever. Our Tui and our Kirinu now need not fight with the daily hum of our busy lifestyles. Our people's waiata, normally loud and joyful, now soft and distant, waiting for the right time to rise again. Our land renewing, replenishing, ready for your return. And our kai, our food, preparing to nourish. Enjoy time with your family, your loved ones, and soon we'll unite again. Noho tawhiti tū kotahi. Set at a distance, stand as one. We, our land, our waters, our people, we aren't going anywhere. Dream, plan. And when the time is right, we welcome you. But for now, listen. Papa Tuanuku is breathing. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baru saja melihat bagaimana kreativitas dari Selandia Baru dalam menjual keheningan, dalam menjual bagaimana alamnya lagi sedang bernafas. Ya, dia tidak me-welcome siapapun,
karena nature needs a break. Itu yang menarik adalah plan, kemudian apa tadi? Dream, kemudian when the time is right, we welcome you. Ini kan dalam sekali Bapak Ibu sekalian. Bagaimana situasi yang sangat tidak produktif ya dijual menjadi sesuatu yang sangat menggugah, yang pada akhirnya itu akan memicu orang untuk datang ke tempat ini untuk menyaksikan kebersihan, kemudian keindahan alamnya. Kedua, Selandia Baru ini adalah negara yang salah satu negara yang sukses dalam menghadapi COVID-19. Ini adalah negara baru, negara pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai COVID-free sebelum kemudian ada gelombang kedua. Nah, saat ini situasinya sudah bisa dikatakan normal. Nah, ini terus mereka melakukan briefing kepada masyarakatnya mengenai situasi yang terjadi di negerinya terkait COVID. Ini sesungguhnya seperti pisau bermata dua. Pertama, dia memberikan informasi, mengupdate masyarakatnya mengenai segala sesuatu terkait COVID dalam rangka memberikan ketenangan dan kepastian kepada masyarakatnya. Namun di sisi yang lain, ini adalah promosi ke seluruh dunia. Bagaimana Selandia Baru ini adalah negara yang paling aman, kemudian negara yang paling responsible, kemudian negara yang patut diperhitungkan menjadi tujuan utama ketika border dibuka. Jadi mereka sudah melakukan sesuatu yang bersifat investasi. Di saat banyak negeri benar-benar hibernasi, benar-benar diam, negara ini justru bekerja. Bagaimana cara menggapai potensi turis setelah COVID ini selesai. Kemudian yang ketiga, yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana mereka mampu menciptakan suatu konsep atau suatu program out of the box dengan memanfaatkan keterbatasan yang ada. Satu saja video terakhir. Barangkali hanya di Selandia Baru, Natal dirayakan 2 kali, bulan Juli dan bulan Desember. Kalau bulan Desember itu biasa, tapi Natal pada bulan Juli itu adalah kreativitas dari insan pariwisata di Selandia Baru dalam rangka mendatangkan turis. Nah, Juli itu adalah musim dingin, jadi atmosfernya memang cocok kalau dibuat acara Natal. Nah, di beberapa kota di Selandia Baru ini, mereka itu menyelenggarakan Natal di kota mereka. Sebut saja misalnya Greta dan THP di mana saya berada saat ini. Hotel, restoran, kafe, toko souvenir, dan lain-lain seperti ini dihias full ala Natal. Berikut kidung-kidung Natal juga, dan juga makanan khas ala Natal. Nah, ini adalah upaya mereka dalam rangka untuk mendatangkan turis yang banyak, khususnya setelah lockdown kemarin, di mana industri ini bisa disebut mati suri. Nah, setelah level 1 dibuka, artinya terjadi normalisasi, tidak ada restriksi lagi, orang-orang mulai bepergian, dibuatlah acara-acara seperti ini. Dan memang meriah. Kota-kota yang saya sebut tadi, itu kedatangan turis dalam jumlah banyak. Barangkali, saudara-saudara sekalian, ini bisa menjadi inspirasi bagi industri pariwisata Indonesia untuk juga mempunyai kreativitas yang unik seperti Christmas on July yang ada di Selandia Baru. Mudah-mudahan kita bisa, tapi saya yakin bisa kok. Ya, itu adalah contoh kreativitas yang dilakukan di tengah keterbatasan. Dan sekali lagi, mereka melakukan sesuatu yang sifatnya itu adalah investasi. Ya. Kedua. Nah, yang paling akhir, apa yang dilakukan oleh Wellington saat ini? Pertama, kami melakukan aktivitas media sosial untuk tetap mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata bagi warga Selandia Baru, walaupun Indonesia belum membuka perbatasannya untuk wisatawan internasional. Kemudian kedua, kami mempromosikan berbagai pantai di Indonesia dengan warm water sebagai alternatif tujuan wisata masyarakat Selandia Baru. Di Selandia Baru ini memang banyak sekali pantai, pasir putih, tapi masalahnya airnya dingin sepanjang tahun. Tidak bisa dipakai berenang, apalagi berselancar. Nah, sedangkan orang di sini minatnya untuk olahraga air itu besar.
Di sini kami coba menawarkan Bali sebagai surganya para peselancar dan orang-orang yang menikmati waktu-waktu yang indah dengan berjemur dan bermain air laut. Ketiga, di sini itu tenaga medis sangat kurang, sehingga appointment untuk dental, beauty treatment itu lama sekali. Nah, sini kami coba menawarkan promosi health tourism. Jadi bagaimana dengan cukup datang ke Bali, terbang hanya 8 sampai dengan 9 jam, besoknya mereka sudah langsung diterima oleh satu dental clinic dengan kualitas dan pelayanan internasional. Setelah itu mereka bisa menikmati Bali dengan keindahannya yang terkenal selama ini. Dan terakhir mempromosikan Indonesia sebagai destinasi belanja bagi wisatawan Selandia Baru. Jadi tidak perlu ke Australia lagi, datanglah ke Jakarta atau bahkan ke Denpasar untuk surga belanja. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila waktunya melebihi dari alokasi yang disiapkan. Kembali ke Mbak Erika. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes, Pak Tantowi Yahya. Luar biasa, saya tadi lagi menganalisa, mencoba melihat hibernasi versus investasi. Jadi luar biasa Pak, jadi video keheningan tadi sebetulnya menjadi sesuatu yang even louder than ever gitu. Kami melihat tourism di selain New Zealand juga tourism tempat lain juga sebetulnya perlu break, kemudian bernafas kembali. Jadi sama-sama, benar sekali, when the time is come, we will welcome you. Saya sepakat dengan apa yang sedang dicanangkan oleh KBRI Wellington saat ini. Mudah-mudahan pasca COVID semua bisa mulai kembali dengan baik, Pak. Jadi kami bisa kembali menerima turis dari New Zealand untuk datang ke Bali. Terima kasih sekali lagi Pak Tantowi Yahya dan